Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainnah Anisahra dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi pembelajaran tematik. Yang itu bahan ajar media cetak. Pembelajaran cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Karakteristik bahan ajar cetak yaitu mampu membelajarkan sendiri para siswa, artinya bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu para siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar cetak bersifat lengkap, artinya memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mampu membelajarkan peserta didik, artinya dalam pembelajaran cetak harus mampu memicu siswa aktif dalam proses belajarnya, bahkan membelajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya sendiri. Berikut 6 jenis bahan ajar cetak, yaitu buku, handout, modul, brosur, gambar atau foto. Materi yang kedua yaitu bahan ajar media 3 dimensi. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi untuk menyampaikan pesan. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk digunakan untuk menyampaikan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses komunikasi antar pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Secara umum, media merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran. Jenis-jenis media tiga dimensi yaitu yang pertama model padat, yang kedua model penampang, yang ketiga model kerja, yang keempat model susun. Karakteristik media 3 dimensi. Karakteristik media dapat dilihat dari kemampuan membangkitkan rangsangan indera penglihatan, pendengaran, perabaan percakapan, dan maupun penciuman atau kesesuaian dengan tingkat hierarki belajar. Kelebihan dan kekurangan media 3 dimensi. Menurut Modiono, kelebihan dari media 3 dimensi yaitu memberikan pengalaman secara langsung, yang kedua penyajian secara konkret dan menghindari berbagai verbalisme, yang ketiga dapat mengumpulkan objek secara utuh. Adapun kelemahan media 3 dimensi yaitu yang pertama, tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan peralatan yang konkret. Yang ketiga, untuk membuat peralatan ini memerlukan biaya yang besar. Dan yang keempat, anak tunanetra sulit untuk membandingkannya. Adapun materi ketiga yaitu bahan ajar audio.
Audio merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar. Media audio adalah salah satu bentuk perantara atau pengantar cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung, sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Jenis-jenis media audio yaitu yang pertama radio, yang kedua kaset audio, yang ketiga alat perekam magnetik. Macam-macam alat penyimpannya audio yaitu yang pertama piringan hitam atau PH, yang kedua kaset, yang ketiga CD dan DVD, dan yang keempat MP3, dan yang terakhir audio digital. Manfaat bahan ajar audio sebagai media pembelajaran. Yang pertama, pengajaran musik literari atau pembacaan sajak, kegiatan dokumentasi. Yang kedua, pengajaran berbahasa asing baik secara audio maupun audio visual. Yang ketiga, pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. Dan yang keempat, paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan. Materi selanjutnya yaitu bahan ajar video. Video merupakan salah satu jenis bahan ajar audio visual yang dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan video menyesuaikan gambar hidup dan memberikan daya tarik sendiri. Video biasa juga dikategorikan dalam jenis bahan ajar audiovisual. Bahan ajar audiovisual merupakan salah satu bahan ajar pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Sementara itu, Astra mengungkapkan bahwa bahan ajar video visual yaitu bahan ajar yang dapat dilihat sekaligus dapat didengar, seperti film bersuara, video, televisi, dan sound slide. Adapun manfaat bahan ajar audio visual yaitu dalam pembelajaran, manfaat bahan ajar video menurut Prastomo 2012, yang pertama, memberikan pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik. Yang kedua, memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa dilihat. Yang ketiga, menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu. Dan yang keempat, memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk merasakan sesuatu keadaan tertentu. Dan yang terakhir, menampilkan studi kasus tentang kehidupan yang sebenarnya yang dapat memicu peserta didik. Materi yang terakhir yaitu bahan ajar interaktif tematik berbasis komputer. Bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih dari dua media, yaitu audio, teks, grafik, dan video, yang oleh penggunaannya dimanipulasi dari suatu presentasi.
Bahan ajar interaktif juga dapat disimpulkan sebagai bahan ajar yang mengombinasikan beberapa bahan ajar pembelajaran audio, teks, atau grafik yang bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perilaku alami dari suatu presentasi. Arti penting bahan ajar interaktif dalam pembelajaran. Pemanfaatan komputer untuk pemanfaat pembelajaran dapat dilakukan oleh peserta didik secara langsung atau terkoneksi dengan komputer lain. Menurut Anderson 1987, kemajuan komputer untuk secara cepat berinteraksi dengan menyimpan pemrosesan informasi serta bergabung dengan media lain untuk menampilkan serangkaian besar stimulasi audiovisual, menjadikan komputer sebagai media yang dominan dalam bidang pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangan bahan ajar komputer. Kelebihannya yaitu dapat menayangkan informasi dalam bentuk teks dan grafik. Selanjutnya, dapat mengelola laporan peserta didik. Adapun kekurangannya yaitu memerlukan komputer dengan pengetahuan program. Yang kedua, menentukan hardware khusus untuk pengembangan dan penggunaannya. Selanjutnya yaitu media tidak vertibel dengan garis yang ada. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan bahan ajar interaktif. Yang pertama, judul diturunkan dalam kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. Yang kedua, petunjuk pembelajaran dituliskan secara jelas agar peserta didik mudah dalam menggunakannya. Yang ketiga, informasi pendukung menjelaskan secara jelas, padat, dan menarik dalam bentuk tertulis atau gambar ataupun gambar yang bergerak. Yang keempat, tugas-tugas ditulis dalam interaktif grafik. Adapun karakteristik dalam program berbasis komputer: jelas dan menarik, mudah digunakan. Yang ketiga, mudah disebarluaskan.